Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate di channel ini. Yang ini akan bermanfaat sekali bagi kalian. Di video kali ini saya akan mencoba berbagi lagi kepada teman-teman semua mengenai pengolahan data ya, tapi khusus untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Sebelumnya saya banyak sekali video-video yang saya buat teman-teman semua pengolahan data kuantitatif dengan menggunakan SPSS. Sekarang saya coba berbagi untuk bagaimana mengolah data kualitatif. Kalau data kuantitatif kan udah jelas ya, kita mendapatkan data berupa angka kemudian kita olah. Di sana sudah ada teknik pengolahannya, rumus secara statistikanya ada, alat bantunya pun ada berupa software ya, mulai dari Excel, SPSS, eViews ya, sehingga mudah untuk kita lakukan pengolahan data kuantitatif. Nah, sekarang bagaimana cara mengolah data kualitatif? Nah, kalau saya pribadi ya, kalau dibandingkan bagaimana mengolah data kuantitatif dengan kualitatif, justru yang agak rumit itu yang kualitatif. Yang kuantitatif ini cenderung lebih mudah ya, ini bagi saya ya. Yang kuantitatif ini cenderung lebih mudah daripada kualitatif. Nah, tapi pada dasarnya kualitatif pun perlu ada pengolahan data. Nah, bagaimana sekarang tahapan-tahapannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan mungkin nggak terlalu detail, tapi ini secara umum saja supaya teman-teman bisa memahami prosesnya. Di next video saya akan coba buatkan video yang lebih detail bagaimana mengolah data kualitatif. Nah, sekarang apa sih tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses menganalisis dan mengolah data penelitian kualitatif? Seperti yang kita ketahui ya, pasti ya tahapan awal itu pengumpulan data terlebih dahulu. Karena mau kuantitatif atau kualitatif, tahapan pertama adalah proses pengumpulan data. Bisa didapat dari sumber berupa data primer atau data sekunder, itu sama saja. Nah, kalau kualitatif biasanya di saat proses pengumpulan data ini bisa berupa bisa dengan cara melakukan wawancara ya, observasi, atau bahkan kita melakukan FGD, focus group discussion, kemudian dokumentasi ya. Itu beberapa cara mengumpulkan data kualitatif. Nah, setelah data terkumpul, kita akan lakukan reduksi data ya, reduksi data. Reduksi ini merupakan proses pemilihan, kemudian pemusatan perhatian pada penyederhanaan. Karena kan kalau kita wawancara misalnya ya, kita ngobrol, entah itu pakai wawancara terstruktur atau tidak terstruktur, itu akan banyak sekali data masuk gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang kita catat, kita record. Mungkin kita bisa buatkan video, kita bisa pakai audio, kita record gitu ya, atau kita catat. Nah, itu kan kita kumpulkan dulu di awal, kemudian kita lakukan reduksi setelah data itu terkumpul ya. Penyederhanaan, pengabstrakkan gitu ya, mentransformasi dari data kasar ke data kasar yang muncul dari lapangan ya, mentransformasinya ke data yang lebih sederhana gitu ya. Nah, itu proses reduksi data. Nah, agar sederhananya gini deh, reduksi data ini penggabungan data yang sama dari subjek-subjek yang berbeda ya. Ada istilah juga tahapan yang kedua ini, reduksi dan pengkategorian data. Ada yang mengistilahkan seperti itu. Nah, agar lebih mudah, baiknya memang saat proses ini kalian harus membuat sebuah kolom tabel ya, terdiri dari 4 kolom ya, dari mulai refleksi, terus yang kedua ada semacam percakapan tuh ya, antara si pewawancara dan subjek. Kemudian ada verbatim, lalu analisis.
buatlah 4 kolom seperti itu ya. Kalau di kolom yang pertama di refleksi ini peneliti mengisi hasil observasi atau keterangan-keterangan lain ada di sana. Kemudian di tahapan yang kedua, di kolom yang kedua ya, peneliti mengisi P dan S-nya itu ya, si peneliti atau pewawancara dan subjek, agar peneliti lebih mudah membedakan kalimat dalam verbatim nantinya ya. Itu yang di kolom kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah verbatim ya, mencantumkan seluruh verbatim yang dilakukan saat wawancara ya. Mencantumkan seluruh verbatim yang dilakukan saat wawancara. Nah, lalu menganalisis. Nah, ini pada kolom terakhir ini peneliti melakukan analisis data atau menghubungkan data dengan teori. Tentu ini dari verbatim, dari data dari kolom sebelumnya yang verbatim. Nah, agar lebih mudah disarankan memang membuat sebuah tabel ya yang terdiri dari 4 kolom itu. Nanti kita akan praktekkan di video lainnya ya. Nah, setelah melakukan reduksi data, kita melakukan proses pengkodean ya, pemberian nomor urut. Ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan, membahas fakta-fakta yang ada, yang kita dapat dengan teori ya. Ini kita harus perhatikan dalam pengkodean ini, peneliti harus memberikan semacam nomor urut terlebih dahulu gitu ya. Setiap verbatim kita kasih nomor urut. Kemudian peneliti membedakan nomor ya sesuai kategori. Nah, ini ada di proses pengkodean. Kita beri nama masing-masing kategori itu, masing-masing kode itu gitu ya. Nah, itu adalah proses pengkodean. Nah, setelah proses itu selesai, baru masuk ke tahapan berikutnya, yaitu penarikan kesimpulan. Nah, ini ya tahapan yang terakhir. Secara umum seperti itu ya proses pengolahan data penelitian kualitatif ini. Ya, untuk lebih jelasnya nanti saya akan coba buatkan ya atau praktekkan bagaimana cara menganalisis data kualitatif dengan tahapan-tahapan yang tadi. Mungkin ini saya hanya berbagi secara umum saja, biar lebih mudah nanti saya akan buatkan videonya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada gak alat bantu yang membantu kita dalam proses pengolahan data kualitatif ini? Ada ya, semacam software kita bisa gunakan, namanya itu NVivo ya, NVivo. Mungkin kalau misalnya ada kesempatan saya pun akan membuatkan video tutorial bagaimana menganalisis data kualitatif dengan NVivo ya. Tapi sementara ini sebagai pembuka saya jelaskan dulu secara umum bagaimana tahapan analisis data kualitatif ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sukses terus buat teman-teman semua. Semoga dilancarkan semuanya dan bisa lulus tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.